Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PKTV, apa kabar Anda? Pemirsa yang ada di rumah, semoga selalu bahagia bersama keluarga Anda. Pemirsa PKTV, kita berjumpa lagi di program Menuju Parlemen, kursi legislatif yang sedang saat ini direbutkan oleh banyak kader-kader partai, baik di tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, pemirsa PKTV, pada program Menuju Kursi Parlemen kali ini, kita menghadirkan seperti biasa ya, salah satu caleg. Dan kali ini kita menghadirkan dari Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera. Beliau adalah Bapak Abdul Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Terima kasih. Ya, Pak Abdul Malik adalah caleg Partai PKS Dapil 2 di Bontang Barat nomor urut 1. Ya, pemirsa PKTV mungkin sebagian dari pemirsa sudah sangat kenal dengan beliau karena luar biasa sekali. Beliau sudah berkali-kali duduk ya. Dan bagaimana tentang beliau kami ingin memperkenalkan lebih jauh bagi Anda yang mungkin mestinya sudah mengenal ya, tapi tidak ada salahnya bagi Anda yang belum mengenal beliau, kami akan memperkenalkan dan ingin berdialog untuk mendekatkan diri kepada profil beliau. Saya sapa dulu Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun yang ada di Sangatta. Semoga Anda bisa menerima siaran kami, semoga Anda bisa menikmati siaran-siaran kami bersama keluarga Anda di rumah. Nah, langsung saja Pak Abdul Malik mungkin bisa mengawali cerita kita ini ya. Sekarang maju lagi, sudah duduk di legislatif berapa kali Pak? Saya duduk di legislatif ini untuk periode ketiga. Periode pertama itu tahun 2009-2014 Dapil Bontang Utara. Kemudian tahun 2014-2019 masih di Dapil Bontang Utara. Kemudian tahun 2019-2024 satu dan lain hal ya, diantaranya kursi Bontang Barat saat itu untuk PKS hilang gitu. Saya ditugasin untuk coba ke Bontang Barat sekarang ya, tentunya saya ya sami'na wa ta'na mengikuti apa yang jadi arahan partai. Kemudian kenapa kami terjun ke politik praktis ya, parlemen ya, ini sebenarnya tidak lepas daripada visi misi ya, di antara visi misi hidup yang saya pegang ada makna hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik manusia itu yang baik akhlak, akal budinya, serta memberi manfaat kepada banyak manusia. Nah, parlemen dalam hal ini apakah tingkat kabupaten kota, ataukah tingkat provinsi, ataukah tingkat nasional adalah ajang untuk berkhidmat, berbakti kepada masyarakat dan bangsa. Kenapa demikian? Misalnya ya Kota Bontang lah, dari persoalan-persoalan Kota Bontang pasti yang terlibat di dalamnya di antara unsurnya adalah isi pemikiran, isi kepala 25 anggota dewan. Baik itu lewat misalnya raperda inisiatif ataukah mempelototi program-program pembangunan dan bagaimana bila ada hambatan untuk wujudkannya ya, kita bisa ngambil peran di situ, peran advokasi misalnya. Baik itu di tingkat nasional ataupun ke tingkat provinsi ataupun di tingkat kota itu sendiri. Jadi saling berkolaborasi. Itu sangat kaitan dengan visi misi hidup. Ya, Pak Abdul Malik sudah duduk ini yang rencana mau keempat kalinya Pak ya. Ya, semoga bisa terlampaui Pak. Amin. Ya, luar biasa, dari sudah 3 periode beliau duduk di legislatif dan ini untuk keempat kalinya dengan strategi tadi yang mungkin sedikit beliau sampaikan, sami'na wa ta'na, dari partai sudah menugaskan beliau untuk meskipun berbeda dapil ya, ternyata beliau bisa tetap duduk. Nah, apalagi sekarang di Dapil Bontang Barat Pak ya,
seperti yang Insyaallah. kemarin ya Bontang Barat, sehingga tinggal memulai saja bagaimana akhirnya bisa. Nah, strategi-strategi yang, karena ini kan dapil yang sama Pak dengan yang lalu, tentunya Bapak punya konstituen yang jelas dan punya hitung-hitungan pemilih yang sudah jelas gitu. Yakin Pak sudah bisa melampaui yang lain ya, seperti apa Pak? Kalau keyakinan itu memang harus kita yakin. Artinya demikian, kita mau maju itu ya yakinnya bisa mencapai apa yang dimaksud dari visi misi hidup dan tujuan itu. Kenapa itu bisa menjadi penting? Ya. Ini agar menjadi landasan di dalam tatkala nanti misalnya saya bayangkan diri saya terpilih gitu. Ya. Kok saya ini bayangan saya terpilih, maka saya begitu ke parlemen ya tidak ingin berangkat dengan kepala kosong. Ibaratnya ikan itu dikatakan sehat jika insangnya masih warna merah. Tetapi ikan itu dibusuk ya atau sudah tidak bagus kalau insangnya sudah berwarna putih kan gitu. Nah, maka kami ke parlemen tatkala sosialisasi ataupun ini ya saya tidak berangkat dengan kepala kosong ya. Jadi tatkala misal sosialisasi atau silaturahim kepada masyarakat, kami juga membuat catatan, oh di RT ini punya masalah ini, oh di RT kelurahan ini punya masalah ini, oh yang ini bisa dikoordinasikan cukup selesai misalnya di tingkat RT atau di tingkat kecamatan atau di tingkat kota atau pada nasional provinsi. Ini kalau di 2019 kemarin dari sosialisasi ya kami secara pribadi ya ini juga mempunyai catatan, ini permasalahan sekitar 85 catatan untuk Bontang Barat 2014-2019. Untuk 2019-2024 ya kami pun juga buat catatan. Sebuah catatan. Oh ini di Musrembang Kelurahan Kanaan, Pelihan, Belimbing apa aja ya? Oh dari pokok-pokok pikiran di tingkat RT sekian, tapi kan terfilter menuju kelurahan, terfilter lagi ke kecamatan, terfilter lagi kepada tingkat kota. Oh ini skala kecil tetapi memang mendesak dan dibutuhkan. Nah ini kami juga punya catatan-catatan semacam itu. Yang berskala besar misalnya berkaitan dengan kebijakan strategis untuk apakah itu nasional, apakah itu tingkat provinsi atau tingkat kota yang berada di dapil ya kami juga pelajari. Kami juga pelajari misalnya RPJPD ya, RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2026 ya kami pelajarin. Oh, ini tidak benturan dengan perda, tidak benturan dengan regulasi. Ini maka harus segera bisa masuk dan bisa diperjuangkan untuk yang terhambat bisa jadi lancar demikian. Jadi kami catatan-catatan dan catatan itu secara umum asli maksud saya aslinya dari suara misalnya benar-benar misalnya saya ketemu dengan tukang laundry. Laundry ini kan sudah menjadi industri penghasilan rumah tangga hari ini. Tetapi laundry itu ya pada umumnya kan berjalan sendiri-sendiri. Kayaknya juga perlu diadvokasi. Di tingkat RT aja ada Dasawisma, ada kelompok usaha bersama. Loh, oh contoh yang seperti ini ya memang harus diadvokasi dan ini menjadi kebutuhan itu gitu. Seperti itu ya Pak ya? Seperti itu. Kami jalan masuk ke daerah-daerah mana misalnya, oh di situ ada lahan pertanian. Lahan pertanian ini sebenarnya seperti apa? Petani sayurnya seperti apa? Nyambung nggak dengan RPJMD tentang misalnya urban farming? Saya coba pelototi. Urban farming itu bagus di ide, bagus di eksekusi enggak? Kan gitu ya. Bagus di idenya masuk, buktinya masuk ke RPJMD. Bagus idenya di situ, anggaran ada. Tetapi bisa dinikmati oleh petani atau tidak? Nah ini juga kami coba pelajari terus menerus gitu ya. Kayaknya urban farming pun juga program unggulan ini ya. Nah sekarang gimana kami ngawal? Jadi kami tatkala ke kebun-kebun bawah-bawah ngobrol sama petani apa masukannya gitu. Sehingga kami tatkala misalnya ke dewan dan mudah-mudahan terpilih gitu, tidak berangkat dengan akal kosong.
Tapi saat advokasi memang benar-benar itu kebutuhan Iya. masyarakat ya. ya itu yang di bawah, yang di ini apa misalnya tentang persoalan air permukaan ya, iya. tentang persoalan air permukaan. Kota Bontang ini kalau air permukaan kan kebutuhannya dalam 1 tahun kurang lebih 15 juta kubik. Per Nah, per jam. 1 tahun. per satu tahun. Dalam 1 tahun kurang lebih 15 juta kubik. Dari 15 juta kubik itu sumbernya di mana aja gitu. Ya, tatkala misalnya dengan air bawah tanah kita jelas terbatas ya. Ya. WTP yang misalnya 50 liter per detik saat sekarang ini kalau dicek ya ternyata produksinya sekitar 30-an liter per detik. Berarti tidak ada masalah. Sehingga layanan di masyarakat ada daerah tertentu cuma 2 jam sehari semalam, ada yang sampai mungkin juga 10 jam dan seterusnya. Ya ini berkaitan dengan itu. Nah, bahan baku air bersihnya di mana potensi itu? Ya misalnya ke Exvoid Indominco misalnya yang potensinya ya, misalnya seperti itu ya. kurang lebih 18 juta kubik per tahun itu. Berarti sudah melampaui kebutuhan Bontang. Kemudian di sisi yang lainnya ya yang berskala nasional misalnya Waduk Marangkayu. Waduk Marangkayu itu dari penggenangan tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya seperti apa? Hari ini kan penggenangan tahap 1 aja belum. Penggenangan tahap 1 aja belum. Yang memang bukan saya, tapi kami di komisi ada kajiannya ya sampai kepada DPR RI Komisi 5 dalam hal ini, termasuk juga dengan mensinergikan dengan tim yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, tatkala itu air terkirim kan wilayahnya untuk tangkapan nanti kan ada di wilayah Bontang Barat. Mau nggak mau juga harus ini harus disiapkan dikawal, terus permasalahannya demikian. Kemudian tatkala nanti misalnya terkirim ke Kota Bontang 20 liter per detik kan juga tidak untuk Bontang semuanya, ternyata juga untuk daerah Utim ya, sebagian Utim, sebagian nanti ke Bontang. Ya ini kaitan dengan persoalan misalnya air bersih. Jadi kami juga punya catatan-catatan sesuai dengan skala ringan, skala tingkat kelurahan. Ini kami buat catatan itu. Ini penting sekali sebagai mungkin salah satu motivasi ya bagi para calon-calon juga, karena yang beliau sudah duduk saja memang harus punya bekal dalam baik keilmuan maupun penguasaan di lapangan, apalagi di masyarakat. Beliau sudah jalan dengan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, Pak, apa yang membuat masyarakat atau pemilih di Bontang Barat khususnya tertarik dengan Bapak? Apa keunggulan Pak Malik di dalam menurut Bapak sendiri? Ya, kalau menurut saya sendiri face to face, kamu langsung door to door gitu. Sehingga tatkala masyarakat dengan ketemu langsung, ya kan beda dengan cerita. Cerita langsung ya. Dengan ketemu langsung itu sangat berbeda gitu ya. Kalau berbicara capek enggak juga rasanya. Bontang Barat kan juga kecil ya. Bontang Barat kan juga kecil ya, dari Kanaan misalnya saya jalan dari yang paling ujung dari kuburan Katolik puncak gunung sana ketemu ini, terus di daerah bawahnya di situ ketemu siapa. Oh, di Kampung Rama, Kampung Timur dan kami datangin Kampung Mas Darling itu apa masalahnya, kemudian apa hambatannya, terus apa usulannya. Kami juga pahamkan agar masyarakat paham regulasi, melek politik. Oh, kalau demikian ya Bapak, ini loh tahapannya harus seperti ini, proposalnya seperti apa, diketahui oleh tingkat RT, tingkat kelurahan, gimana cara memasukkannya kepada sistem informasi pembangunan daerah gitu. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk. Kalau saya ketemu hari ini kami perjuangkan bisa jadi misalnya terwujud 2 tahun yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang ya, karena ada regulasinya ya. Ada regulasinya gitu. Jadi button up secara informasi, kemudian eksekusinya ya memang harus mengikuti regulasi itu, ada tahapan-tahapan. Kami pahamkan seperti itu. Demikian halnya di ujung karena Blimbing misalnya, di ujung Blimbing. Kemudian juga di kelurahan Kelihan sendiri sampai pokoknya ke dalam-dalam ya ikut. Sampai juga di
tengah kota. Nanti karakternya macam-macam. Karakter perumahan itu begini. Beda. Itu Bapak juga paham itu ya? Kami pahami coba regulasinya gitu. Ya misalnya lahirnya Perda Fasos yang merupakan inisiatif DPRD. Ini kan sejarahnya cukup panjang. Ini apa sih? Dan ini juga harus dijelaskan gitu ya. Dan apa isi Perda Fasos itu gitu. Ya apa ya, karakter pemilih kan memang juga ada karakter praktis, ada karakter memang juga harus diajak diskusi dan butuh pemahaman regulasi gitu. Seperti itu. Ya, masyarakat tahunya bahwa Dewan itu kental dengan pokir-pokirnya gitu. Sejauh ini pokir Bapak di wilayah Barat khususnya apakah sudah merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat Pontang Barat atau perlu ada tingkatan lagi, Pak? Berkaitan dengan pokir itu kan tidak lepas dari sisi fakta integritas ya. Seingat saya, fakta integritas DPRD itu ada sekitar 20. Di fakta integritas yang nomor 6, setiap anggota DPRD punya kewajiban yaitu memperjuangkan aspirasi konstituennya. Aspirasi konstituennya. Ya tadi kami punya 85 catatan begitu Mas. Oh iya, itu didapatkan dari ini ya, konstituen. Waktu sosialisasi. Begitu reses ya makin tambah banyak juga sih. Cuman ini skala yang kira-kira bisa mengeksekusi kemana-kemana ya coba kita petakan juga. Berkaitan dengan pokir ya pada prinsipnya kalau saya hitung itu rasanya juga sudah sesuai dengan sesuai dengan apa yang regulasi yang ada. Kami perhatikan misalnya di TPS, saya ada catatannya, ya ada catatannya TPS 1 sampai TPS 13, misalnya Kelurahan Kanaan di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 suara saya 0 misalnya. Saya ada. Sudah ada catatannya. TPS 9 ini sekian puluh suara, TPS 12 ini sekian ratus suara, ada di kelihan TPS 1 sampai TPS ada 30-an TPS ya. Itu juga ada. Oh di sini dapat 3, oh di sini dapat 70, oh di sini dapat 20. Ya kewajiban kami untuk mendatanginya. Dan layak ya kalau emang yang suaranya banyak, Bapak harus peduli terhadap masyarakat. Mereka sendiri kan. Iya. Kami dari tatap muka, Pak, Bapak dulu suaranya di sini ini. Saya ada data di masyarakat setempat juga punya data gitu. Demikian halnya misalnya di Kelurahan Blimbing ya. Di Kelurahan Blimbing ya memang ada plus minusnya, ada hambatannya kan itu. Seingat saya di Kelurahan Blimbing itu hanya 3 TPS aja yang nggak punya suara saya. Jadi termasuk merata ya? Merata dari yang suara 5 di TPS itu sampai ada yang suara 20, ada 15, ada 30, ada. Kami ada catatan itu. Yang itu juga itu yang kami kunjungin gitu. Kaitan dengan pokir-pokir ya insya Allah sesuai dengan harapan gitu ya. Dan itu harapan itu ya tentu harus sesuai dengan regulasi ya. Harus sesuai regulasi. Tidak sembarangan. Ada misalnya di daerah tertentu pokir masuk bank data ya, masuk bank data. Dari bank data yang ada terfilter kan, ini regulasinya sesuai atau tidak. Ya ternyata regulasinya menolak ya. Ya ini ya kami gimana juga nggak bisa memaksakan gitu. Ya nggak bisa memaksakan gitu. Tapi tatkala ini regulasinya juga memenuhi, ya bisa terpenuhi ya. Kalau secara fisik bangunan misalnya di kampung Mas Darling, seingat saya juga, saya perhatiin di lapangan siapa sih yang pernah masuk anggota dewan. Oh, sampai situ dihitung. Saya hitung gitu. Nih rasanya saya ada 6 anggota dewan yang lainnya Pontang Barat. Seingat saya baru tahu 1. Ya itu dari itu. Ya tatkala itu dilaksanakan, kemudian tatkala di perjalanan dicek juga ketemu tukang, maka biasanya tukang juga percaya kan. Oh Pak, Bapak itu ya? Iya. Ini yang kaitan misalnya ini pengairan penanggulangan banjir. Kami kan juga lihat kepada program penanggulangan banjir seperti apa. Sebelum lahirnya Master Plan Banjir 2022, Master Plan Banjir Bontang itu kan 2002 Desember ya. Bersamaan juga Master Plan Drainase Perkotaan. Kami cek, tanyakan, ini
sesuai belum? Ini sudah ada kegiatan belum? Maka turap, misalnya turap ada turap yang di Yaumil itu ada balai latihan kerja ya. Sungainya sering ini. Kemudian workshopnya keropos karena tergerus air karena pinggir sungai ya. Karena pinggir sungai itu dan arusnya deras. Ya, aspirasi turapnya ya bisa diakomodir. KPU-an membenarkan, RT kecamatan juga sesuai ya dengan begitu. Perencanaan kota. Itu di situ ya, termasuk misalnya di Kelurahan Blimbing ada beberapa tempat ya, khususnya Blimbing di luaran PTN. Ya. Kawasan misalnya kawasan yang dianggap stunting ya. Ini kan di sekitar RT 40, RT 44 itu yang di belakang itu. Ya ada beberapa kegiatan di situ. Kegiatan turap, penimbunan jalan, penimbunan jalan, pengecoran jalan, sehingga misalnya kita tidak berharap misalnya ada musibah kebakaran pun insya Allah di daerah itu mobil pemadam juga bisa masuk. Ya artinya kami pada hasil merujuk kepada di lapangan juga merujuk kepada musrembang kelurahan maupun kecamatan. Jadi apa yang Bapak berikan sesuai dengan permintaan mereka benar-benar. Saya berusaha demikian. Menarik sekali pemirsa PKTV. Apa-apa sudah disampaikan dan sudah dilaksanakan oleh beliau, karena luar biasa sudah 3 periode duduk, ternyata memang beliau sangat diinginkan oleh konstituen dan masyarakat sekitar Bontang Barat. Kita akan lanjutkan dialog menuju parlemen setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di dialog parlemen. Baik pemirsa PKTV, masih di menuju parlemen. Kita tadi sudah banyak bincang-bincang dengan beliau, Bapak Abdul Malik ya, dari Partai PKS Dapil Bontang Barat nomor urut 1. Tadi beliau sudah sampaikan bagaimana tips-tips ya mungkin ya yang saya dengarkan itu sangat menarik sekali, memelihara konstituennya sampai bagaimana punya hitung-hitungan ya, bahwa di daerah tertentu disitulah beliau banyak punya pemilih, maka di situ pula beliau pedulikan di daerah tersebut. Nah, saya sekarang berlanjut, Pak, sedikit saja Bapak bisa menyampaikan apa yang menarik dari diri Bapak sehingga masyarakat atau pemilih itu masih senang atau suka dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa menyampaikan apa yang keunggulan Bapak. Wah, susah juga pertanyaannya. Cuman begini, yang saya rasakan, saya dengan masyarakat itu apa adanya, nothing tulus, yang jelas apa adanya. Kami juga terbuka. Kalau lihat, datang aja ke rumah saya gitu. Saya ada pengalaman beberapa ini, Pak, saya akan bantu. Oke, siap. Saya datang ke rumah Anda ya. Oh tidak, Pak, saya akan ke rumah Bapak aja dulu. Begitu datang ke rumah, rumah Bapak gini ya, saya makin yakin. Kalau kemarin semangatnya 10, maka saya akan kerja untuk membantu Bapak 100. Itu ada yang begitu. Kalau misalnya ada ya datang ke masyarakat ngeluh gitu, Pak, rumah ibadah kami kurang ini. Saya juga oh ya, saya bantu sekian. Ini untuk jetpamnya gitu ya. Ternyata juga itu menjadi perhatian orang juga gitu. Pak Malik bantu itu karena jadi caleg atau sebelum caleg? Kami ngeluh itu tahun 2022, dibantu juga di 2022 gitu. Dan gitu. Jadi bukan karena caleg. Iya. Intinya kami ringkasnya seperti itu. Saya apa adanya. Kemudian saya juga untuk lebih memagari diri ya, visi misi dalam hidup tadi itu yang juga menjadi pegangan kami, sehingga ya kalau bahasa yang lain mungkin demikian, saya ke parlemen dalam rangka berharap dan berdoa untuk memperluas ruang kebaikan memperluas ruang kebaikan di masyarakat ya, misalnya dengan lewat raperda. Misalnya raperda apa tentang pengelolaan makam. Ya, secara itu pernah diskusi gitu, kemudian ini kalau nggak bisa sendiri, ini harus dititipin kepada teman-teman di komisi yang lain, agar ini bisa dibahas masuk ke dalam raperda. Misalnya tatkala undang-undang zakat sudah ada, kemudian perda zakat kita lemah,
ya kami juga usulkan agar ini menjadi dibahas kaitan dengan Raperda pengelolaan zakat. Ya demikian halnya Raperda tentang persoalan lalu lintas. Bagaimana lalu lintas ini agar ramah di Kota Bontang. Ya, sampai ke situ juga Bapak ini ya? Ya kami pelontotin, mitra kerja kami kan kebetulan di Dinas Perhubungan gitu. Ya tatkala membahas Raperda tentang lalu lintas angkutan jalan, saya ke koordinator pembahas Raperda itu, sehingga alhamdulillah sudah lahir jadi perda. Gitu. Sudah hasil dari Bapak ini berarti? Ya itu jadi parlemen adalah menjadi sarana ruangan untuk memperluas ruang-ruang kebaikan, baik itu lewat kebijakan dalam arti misalnya perda ataupun memelototi perwali gitu ya. Termasuk misalnya kita coba mempelototi juga proses Raperda RDTR ya tahun 2026 tahun 2046. Apa isinya kan gitu? Bagi masyarakat apa gitu? Ya mungkin itu diantara gambarannya. Jadi dua hal yang menjadi keunggulan beliau, yang pertama apa adanya ya, yang kedua memang hidup untuk lebih bermanfaat, kalau saya coba simpulkan begitu. Nah, ini yang menjadi salah satu kekuatan bagi beliau, kenapa beliau merasa bahwa beliau masih layak untuk menjadi pilihan dari Anda ya para pemilih. Nah sekarang dari sekian yang sudah Bapak lakukan di masyarakat, kira-kira ke depan apa yang masih ingin Bapak perbuat sehingga tidak putus ya perjuangan ini, dan untung-untung memang sudah duduk dan terus akhirnya apa yang bisa Bapak janjikan atau mungkin Bapak kerjakan? Ya, untuk ke depan tadi di awal sudah saya sampaikan, saya jalan dari gang ke gang gitu ya. Dari gang ke gang itu, dari lorong ke lorong ya, untuk menginventarisir permasalahan gitu. Saya tidak menjanjikan kepada secara kepada masyarakat, tapi saya memberikan pembelajaran ya. Memberikan pembelajaran. Ini bisa dikerjakan, tapi ini loh jalannya ini. Dan mari kita duduk bareng bersama. Kalau untuk ngebahas ini ya silahkan, apakah perlu karena ada hambatan ini datang ke kantor DPRD, kita bisa bahas bersama komisi sehingga dengan instansi terkait sehingga menjadi rencana kerja pemerintah daerah. Kalau itu cukup di advokasi lewat pokir, ya nggak perlu sampai ke tingkat DPRD gitu ya. Tetapi ya cukup dimasukkan dalam program itu. Ya harapan ke depan yang jelas kami tidak menjanjikan apa-apa, tapi mari kita belajar bersama membangun sosial masyarakat kita. Ya pada prinsipnya kalau saya ya ilmu social engineering itu juga harus harus dimilikin gitu. Saya coba deketin kepada para pemegang kebijakan untuk mendapatkan masukannya dan persetujuannya, tapi kami juga kepada orang menengah juga diajak diskusi, kepada yang masyarakat di bawah usulan taktis praktisnya apa gitu yang bisa memenuhi unsur regulasi dan bisa tereksekusi gitu. Ini itu gambarannya. Saya tidak menjanjikan, tapi saya saat sekarang ini sudah mencatat-catat ya, di luar musrembang, di luar ini sudah sekitar 50-an masalah untuk yang siap untuk nanti diperjuangkan. Jelang sampai hari H, karena juga sosialisasi masih jalan terus. Masih jalan terus. Kayaknya juga makin banyak aja. Nah itu. Ya, mohon maaf. Ini juga termasuk dengan masyarakat yang berbeda keyakinan ya. Berbeda keyakinan ya. Dengan masyarakat. Termasuk Bapak juga perjuangkan ya? Perjuangkan ya, ada foto-fotonya juga. Nah ini yang mau saya tanyakan, dari mapping suara Bapak, sasaran prioritas atau mungkin yang sudah dekat di wilayah mungkin ya, karena kan Bontang Barat ya, wilayah mana atau memang umum, termasuk dari sisi umur atau ini ya, pemilih yang lain lah ya, gimana sasaran suara Bapak kalau di mapping gitu ya? Di mapping Bontang Barat itu unik Pak. Unik ya. Kalau di militer mungkin kayak perang kota ya. Calegnya banyak, daerahnya kecil. Calegnya banyak, daerahnya kecil, perumahan dan punya karakter yang jelas sebenarnya. Ya ringkasnya kalau
gimana cara bekerjanya? Saya akan bekerja di atas rata-rata orang bekerja. Ulah. Gitu ya. Dan saya akan berusaha berbuat di atas rata-rata orang berbuat untuk kemaslahatan. Mungkin itu yang bisa. Saya menarik sekali, memang Bontang Barat udah wilayahnya kecil terus terkomplek-komplek gitu ya. Ini menjadi salah satu tantangan, dan beliau sudah jawabannya tadi harus di atas rata-rata cara kerjanya. Ini adalah mungkin kekuatan beliau bisa menguasai wilayahnya. Yang terakhir Pak, karena ini waktu sudah mendekati mengakhir, mungkin kita kasih kesempatan apa yang menjadi isi hati yang ingin diungkapkan sehingga masyarakat memilih Bapak. Silakan Pak. Isi hatinya mungkin pantun aja ya. Meminum es, berbaju batik, di dalam TPS coblos Pak Abdul Malik. Cakep. Ada lagi Pak? Ya. Jalan-jalan dari Kanaan ke Telihan. Setelah itu mampir makan ketupat. PKS-nya nomor 8, pemilu coblosannya tahun 2024. Cakep lagi. Ya. Demikian. Ya, terima kasih Pak Abdul Malik sudah diskusi kita di hari ini. Semoga apa yang dicita-citakan terkabul. Amin. Amin, Allahumma amin. Semoga masyarakat di dalam menentukan pilihan tepat untuk kejayaan masyarakat, kejayaan bangsa yang lahir kepemimpinan 2024 ini memang banyak, dari presiden sampai kepada